Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menyegarkan kehidupan kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Matius 5 ayat 46 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana mudah halak nama kaulongi hamudo dihaulongi hamu ahado ahalabuni idi hamu nada he lain songonido di karejohon akasi tagi pajaki. Dalam bahasa Indonesia, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Kristus kehidupan kekristenan adalah hidup di dalam kasih. Sudah barang tentu kita ketahui kasih itu dibagi dalam dua bagian, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap pikiran, kemudian mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kalau dikatakan sesama manusia, yang pasti di sana tidak memandang usia, apakah dia tua atau muda, tidak memandang jabatan, apakah memiliki jabatan yang tinggi atau yang biasa-biasa saja, dan bukan juga memandang harta, apakah orang beruntung atau orang yang kurang beruntung. Kehidupan kita mengasihi itu adalah tergantung kepada bagaimana kita ingin dikasihi. Secara praktek itulah yang dikatakan oleh Yesus pada firman Tuhan kali ini, yaitu ketika kita mampu mengasihi orang yang memusuhi kita. Mengasihi orang yang mengasihi kita adalah gampang, karena memang banyak orang berpikir secara arisan di dalam perilakunya. Apabila orang baik, saya akan baik. Apabila orang jahat, maka saya akan jahat. Namun dalam prinsip kekristenan adalah tetap melakukan kebaikan, berbuat kasih kepada seluruh manusia. Apakah dia yang jahat kepada kita, atau dia yang selalu membuat sakit hati kita, namun kita harus mengasihi dia, memberikan kasih. Kasih bukan hanyalah teori, tapi kasih itu akan berdampak ketika dipraktekkan dalam hidup kita. Sekali lagi, kasih itu akan berdampak ketika dipraktekkan, karena begitu mudah untuk mengatakan kasihan, ataupun mengatakan, wah, begitu malang dia, saya ingin menolongnya, namun perbuatan tidak dilakukan. Ketika kita mengatakan kasihan kepada seseorang, namun tidak berbuat, itu bukan kasih, namun melakukan tindakan-tindakan agar yang bersangkutan bisa tertolong. Namun yang lebih besar lagi, sesuai dengan firman ini, kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Karena ketika kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, apakah kelebihan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, di sanalah kita terbukti sebagai orang yang mengasihi Allah. Karena memang ketika Allah datang mengatakan kasih-Nya, memberikan keselamatan bagi kita, pertolongan bagi kita, dalam keadaan kita di dalam keadaan yang sangat menderita jauh daripada Allah, yang sesungguhnya kita adalah seteru Allah. Namun Allah tidak memperhitungkan, Yesus tidak memperhitungkan kesalahan kita, namun Dia mengutamakan kasih-Nya, sehingga kita beroleh hidup di dalam kasih. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengajak kita sebagai orang percaya, belajarlah mengasihi orang lain sebagaimana engkau ingin dikasihi orang lain. Belajarlah untuk mengasihi orang-orang yang menyakitimu. Berbuat yang terbaik kepada orang-orang yang membuat engkau menjadi sedih dan menderita. Karena dengan demikian kita mewujudkan kasih yang dinyatakan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Keadaan ini berat,
namun bisa dilakukan apabila kita sudah merasakan dan mengimani kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kasih yang Dia nyatakan dengan tanpa melihat kelemahan dan kekurangan kita. Demikianlah kita hendaknya mengasihi satu dengan yang lain. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kami untuk mengasihi dengan tulus. Biarlah Tuhan menguatkan kami dalam melakukannya. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dalam setiap pekerjaan, kehidupan, dan aktivitas mereka. Apabila ada orang yang terbaring di dalam tempat tidurnya oleh karena sakit penyakit, biarlah Yesus Allah yang penyembuh itu menyembuhkan dan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.